Hujan turun rintik-rintik malam itu. Di sebuah desa kecil yang sunyi, hanya ada suara jangkrik yang sesekali terdengar di antara rintikan air. Rumah tua berdinding papan di ujung jalan desa terlihat remang, hanya diterangi lampu minyak yang digantung di teras. Di dalam rumah itu, seorang nenek baru saja meninggal dunia. Namanya Nenek Rahayu, usia 87 tahun. Beliau dikenal pendiam, jarang keluar rumah, dan sejak beberapa bulan terakhir sakit-sakitan. Namun, ada bisik-bisik dari warga bahwa sakitnya bukan sakit biasa. Ada yang bilang, setiap malam terdengar suara orang menangis dari dalam rumah meski hanya nenek yang tinggal di sana. Ada pula yang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di jendela kamarnya. Namun karena beliau sudah renta dan tak pernah berbuat jahat, orang-orang mengabaikan gosip itu. Malam ini, keluarga besar berkumpul untuk tahlilan pertama. Suasana rumah penuh orang, tetapi hawa yang terasa justru dingin menusuk. Rina, cucu nenek yang berusia 17 tahun, duduk di ruang tamu sambil menunduk. Dari tadi bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari arah kamar nenek yang pintunya dibiarkan sedikit terbuka. Sesekali ia melirik, dan benar saja, dari celah pintu, terlihat bayangan hitam bergerak pelan. Rina ingin memberitahu ibunya, tetapi lidahnya keluh. Tepat pukul 9 malam, listrik tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap, hanya lampu minyak yang tersisa di tengah ruangan. Orang-orang terdiam sejenak, lalu mulai membaca doa lebih keras untuk mengusir rasa takut. Namun di sela-sela doa itu, Rina mendengar suara lain. Bukan suara manusia, tapi suara batuk serak dari dalam kamar nenek. Batuk yang ia kenal betul, batuk neneknya yang sering terdengar saat masih hidup. Rina menutup mulutnya, wajahnya pucat. "Nenek," bisiknya lirih. Setelah doa selesai, beberapa orang pulang. Hanya keluarga inti yang tinggal untuk menemani malam pertama. Rina diminta tidur bersama ibunya di ruang tamu, tetapi rasa penasaran membawanya melangkah ke arah kamar nenek. Pintu kamar itu terkunci dari dalam. Padahal, setelah nenek meninggal siang tadi, kunci sudah dilepas. Rina mendekatkan telinganya ke pintu. Terdengar suara kursi digeser dari dalam kamar, lalu langkah kaki pelan menyeret. Jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa ada suara dari dalam kamar yang terkunci? "Rina, jangan di situ," suara ayahnya terdengar keras. Pria itu buru-buru menarik Rina menjauh. Namun saat ia menoleh ke pintu, terlihat jelas gagang pintu berputar sendiri, seperti ada yang mencoba membukanya dari dalam. Mereka semua ketakutan, tapi tak ada yang berani membuka. Sekitar tengah malam, mereka memutuskan untuk berjaga di dekat ruang tamu. Jenazah nenek sudah dimakamkan sore tadi, jadi kamar nenek dibiarkan kosong. Namun, saat semua terlelap karena lelah, suara ketukan keras terdengar dari dalam kamar itu. "Dor! Dor! Dor!" Ayah Rina memberanikan diri mengintip lewat jendela kamar. Seketika ia mundur dengan wajah pucat pasi. Ada orang duduk di ranjangnya, suaranya gemetar. Rina mendekat, ikut mengintip. Dan ia melihatnya juga. Sosok neneknya duduk tegak di ranjang, mengenakan kain kafan putih yang masih kotor tanah. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus. Mulut nenek perlahan terbuka, mengeluarkan suara lirih. "Pulang? Aku belum pulang." Rina menjerit histeris. Besoknya, setelah fajar menyingsing, keluarga memanggil seorang ustaz dari desa sebelah. Ustaz itu mendengar cerita mereka dan tampak sangat serius. Ia berkata, Nenek Rahayu tidak bisa tenang karena ada janji yang belum ditunaikan. Mereka pun mencari-cari di kamar nenek. Di bawah lantai papan, ditemukan sebuah kotak kayu kecil. Isinya benda-benda aneh, rambut, paku berkarat, dan kain hitam dengan tulisan tak dikenal. Ada juga sebuah buku tua berisi mantra. Rina merasa mual melihatnya. Jadi benar, neneknya dulu pernah belajar sesuatu yang gelap. Ustaz itu menutup kotak dengan kain putih dan berpesan, "Malam ini jangan ada yang sendirian. Jangan ada yang menatap ke cermin. Jangan ada yang memanggil namanya." Malam kedua tahlilan lebih mencekam. Meskipun doa dibacakan lebih khusyuk, hawa dingin tetap merayap di seluruh rumah. Tiba-tiba, salah satu lampu minyak meledak sendiri. Api hampir membakar tikar,
tapi cepat dipadamkan. Di saat panik itu, terdengar suara orang mengetuk jendela, pelan tapi terus-menerus. Tok, tok, tok. Ketika mereka menoleh, terlihat wajah Nenek Rahayu menempel di kaca. Matanya merah, mulutnya tersenyum lebar tak wajar. Beberapa orang langsung lari keluar rumah. Namun Rina terpaku, tubuhnya kaku, hingga ayahnya menarik paksa. Menjelang dini hari, Rina bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat nenek duduk di kursi goyang, memanggilnya. Rina, ikut nenek, nenek kesepian di bawah tanah. Tangan keriput nenek meraih pergelangan Rina, dingin seperti es. Saat Rina berusaha melepas, tiba-tiba ia terbangun. Dan kagetnya, pergelangan tangannya benar-benar ada bekas cengkraman lebam. Suara gaduh terdengar dari luar kamar. Ayah dan ibunya berteriak karena pintu rumah terbuka sendiri, dan angin kencang berhembus masuk. Dari arah halaman, terlihat kain kafan putih beterbangan, seperti ada yang berlari di kegelapan. Ustaz yang ikut berjaga langsung berdiri, membaca doa keras-keras sambil memercikkan air ke arah halaman. Suara melengking panjang terdengar, seperti jeritan wanita tua yang penuh amarah. Setelah itu, suasana kembali hening. Pagi harinya, Ustaz meminta keluarga mengubur kotak kayu berisi benda-benda hitam itu di pemakaman, di samping pusara nenek. Ritual doa panjang dilakukan agar ruh nenek benar-benar tenang. Sejak saat itu, rumah nenek menjadi kosong. Tidak ada lagi suara aneh. Tidak ada lagi bayangan. Namun, setiap kali Rina melewati jalan depan rumah itu, ia selalu merasa diawasi. Dan suatu malam, saat ia tanpa sengaja menoleh ke jendela rumah kosong itu, ia melihat kursi goyang di dalam kamar nenek bergerak sendiri. Perlahan, seolah ada yang masih duduk di sana. Oke, buat cerita kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa support terus cerita Naitko, jangan lupa like, komen, dan subscribe.